Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Bapak Ibu sadayana sehat sadayana? Alhamdulillah malam ini kita bertemu silaturahmi lagi dan doa kita sudah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita ulang-ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Detik-detiknya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di bulan yang lain kan kita sering dengar antara azan dan iqamah hari Jumat, di antara dulu khotib atau menjelang maghrib hari Jumat sore, kemudian waktu-waktu tertentu. Tapi ulama-ulama sepakat bulan Ramadan setiap detik-detiknya adalah bulan ijabahnya doa. Maka jangan disia-siakan. Gunakanlah untuk banyak-banyak minta sama Allah, minta yang terbaik. Kebaikan dunia dan akhirat. Karena ini kultum sering dimelesetkan kuliah 70 menit. Hari cek saya mah terkudu dipelesetkan. Cuma perlu namanya agak panjang dikit nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat. Insyaallah saya akan bacakan hadis tentang hutang. Sungguh tegar hutang. Bolehkah kita berhutang, Bapak Ibu? Bolehkah? Boleh, nggak ada masalah. Tapi hutangnya kenaun, tak masalah. Kita hutang itu untuk apa? Nggak ada masalah dengan hutang. Saking pentingnya masalah hutang, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran yang 30 juz itu ayat yang terpanjangnya adalah ayat berkaitan dengan hutang. Allah. Kalau dibacakan imam itu satu lembar. Al-Baqarah ayat 282. Itu artinya jangan menganggap remeh masalah hutang. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'min mu'allaqun. Jiwa seorang mukmin itu dia terkatung-katung, nggak ke surga, ke neraka. Hatta yudha'an, sampai hutangnya dilunasi. Dari juga. Semoga Allah melunasi hutang-hutang kita semua. Amin. Terus ada lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada jenazah yang mau disolatkan. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat jenazah, Nabi nanya, ini mayit itu punya hutang nggak? Maka kata keluarganya, iya dia punya hutang. Sallu ala akhika. Nabi apa? Silakan kalian sholatkan saudaramu ini. Jadi Nabi nggak mau diimamin sholat jenazah ke jenazah yang punya hutang. Jadi nanti gitu Pak. Kalau kita lihat hutangnya tidak terlalu besar sebagainya. Masya Allah, itulah sahabat. Alaiya dainuhu. Tiba-tiba ada sahabat yang berdiri, saya bayar hutangnya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang tadinya mundur, langsung Rasul ngimami sholat. Makanya kalau ada yang keluarganya harus langsung maju ke depan. Saya akan melunasi hutang-hutangnya nanti ini. Saudara kita, ayah kami yang baru meninggal ini, kalau dia punya kafia, hutang dan sebagainya, kami akan melunasi. Hubungi saya. Harus ada yang gitu. Kalau nggak kasihan nanti di. Nah kemudian di dalam Sahih Bukhari ada cerita orang yang berhutang, Masya Allah. Jadi yang diutanginya 2
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'd bani Israil ayasrifahu al-fadilah faqala itini bisyuhada ushhiduhum qala kafa billahi shahida qala fatini bikafir qala kafa billahi kafira qala sadaqta fadafaha ilaihi ila ajalin musamma. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan seorang laki-laki di kalangan Bani Israil. Jadi zaman bahula jadul cerita nyata. Salah ba'd Bani Israil an yusrifahu al-fadinari, minta ngutang ke teman-temannya dari kalangan Bani Israil, utang sebesar 1000 dinar. 1 dinar aja hampir 5 juta. Anu 1000 berapa? Itu kan. Pokoknya kalau sekarang kalau dikonversikan rupiah, maka orang yang diutanginya minta saksi, minta saya saksi. Tapi kata yang utangnya apa? Kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Akhirnya yang ngutangin uangnya lagi fakti di kafir, penjaminan. Kalau kafa billahi kafir, penjamin cukup Allah. Kalau sadaqta, akhirnya yang minjemin uang bilang kamu benar. Akhirnya yang minjamin uang nyerahin ke orang tadi berapa? 1000 dinar. Falamma hanal ajalu kharaja ilal bahri, jadi sudah ditulis ya tanggal berapa nanti bayarnya. Ketika waktu sudah dekat waktu pembayaran, maka peminjam uang 1000 dinar ini pergi ke pantai. Berarti dia pinjam dari orang yang di seberang pulau yang lain. Fata masa mereka ban yursilu ilaihi alladhi fihi falamid, nyari perahu gak ada, berulang keliling biar dipesakan 1000 dinar. Nggak tahu, mungkin bukan kertas, koin falam yajid, nggak ada perahu. Fakoda khosyabatan fanaqoroha, akhirnya dia mengambil kayu, kemudian dilubangin kayunya teh. Fadakhala fiha alfa dinarin, setelah dilubangin uang yang 1000 dinar itu dimasukkan ke dalam kayu tadi. Wasahifatan minhu ila sahibihi, sama kertas pesan ditujukan untuk pemilik atau peminjam uang yang meminjamkan uang. Sumaro jaha maudiaha, kemudian si uang itu dikenakan dibungkus, bagaimanapun caranya dimasukkan ke kayu bakar itu. Summa anta biha ilal bahri, setelah uang dimasukkan ke kayu kemudian dibungkus sedemikian rupa, dimasukkan sama kertas tulisannya tadi, datanglah dia ke pantai. Faqala, nah inilah orang soleh ya, dia bilang gini, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin. Kau tahu ya Allah, saya sudah minta pinjam uang ke teman saya 1000 dinar. Fasalan kafilan, dia nanya siapa kafilnya, penjaminnya. Aku bilang engkau cukup ya Allah. Maka dia ridho dengan kafil yang saya tunjuk. Engkau ya saya tunjuk. Wa ini jahid itu, saya berusaha untuk mencari perahu agar saya bayar hutangnya ini, tapi tidak ada. Saya tidak berhasil menemukan perahu. Dan saya sekarang saya titipkan uang ini kepada engkau, katanya, ke lautan. Faroma biha fil bahri, si duit yang sudah dimasukkan ke dalam kayu itu dilemparkan ke laut. Fa'akhadha ar-rajulu alladhi kana asfala ma aslafa ma. Nah, orang yang meminjamkan uangnya pun sedang mencari kayu bakar ke pantai. Akhirnya menemukan apa? Kayu yang tadi. Wajada fiha al-mal wa sahifah. 1000
Setelah dia tampak itu dibuka, ternyata ada uang dan tulisan. Hanya sampai. Nah, rupanya kisahnya tidak berhenti di situ. Si yang meminjamkan uang di waktu yang sudah bagus ombaknya, dia menemukan perahu, dia bawa lagi duit berapa? 1.000 dinar. Sampai ke sana nanya, itu uang saya sampai? Udah sampai ke sini. Ini sama saja itu milik kamu. Masya Allah. Di pelajaran pentingnya apa? Orang yang yakinnya benar, maka sesusah apapun yang tidak masuk akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan masalah. Sekarang kita punya masalah hutang, tapi kita tidak menyelesaikan dengan cara yang benar, maka bukan tambah lunas, tapi tambah masalah lagi. Masya Allah. Kira-kira dosa apa yang sering terjadi pada orang yang punya hutang? Ngaboh. Tiap ditagih yang bisa tuh gak naon pisan. Padahal motor, mobil, aset ini itu nggak bohong bukan? Nggak bohong. Harusnya jujur. Abdi ayah kalau aset sakit, umpamanya dibayarkan, dicicil sakit, namun sesana gitu ya. Tapi manusia tuh kalau nggak biasakan jujur, itu terus. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta yang ori. Kan asalnya bukan pendusta, tapi kan keseringan jadi karakter. Nauzubillah min. Kemudian apalagi sekarang di akhir zaman, hutang itu kan di iklan-iklan, tiap detik iklan hutang itu di HP terus. Makanya ada pinjol, ada emo, ada apa? Apa tadi beli ayam? Ini saling mengingatkan. Korbannya sudah banyak. Tongkol orang biasa, ustaz mereka tipu. Ustaz pinjam disangkanya kalau pinjam 1 juta nanti cuma 12 juta hari ini. Ternyata telat kan bayarnya. Terus dipinati, denda lagi, hutangnya bokap jadi berapa? 30 juta. Siapa itu pemajikan? Minta cerai lagi. Ya, Masya Allah. Nah, semoga Bapak dan Ibu semuanya diselamatkan dari musibah-musibah ini dunia dan akhirat. Kalau mau silakan berhenti, tapi kudu tong ngarangku situ. Semoga Allah jaga kita semuanya, selamatkan kita, semangatkan terus untuk tambah dekat sama Allah, dekat dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai sudah diatur, semoga